pemuda-pemudi bahkan jemaat. Saat ini saudaraku, kita akan perhatikan tema kita ini yang terambil di dalam Yesaya 9 ayat 1 sampai 6. Nah, malam Natal ini saya yakin ketika saudara membaca pasal 9 ini, terutama ayat 5, adalah teks yang sering dibacakan dalam rangka perayaan Natal, khususnya pada nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Di mana saudara yang dikasihi oleh Tuhan dalam konteksnya berbicara soal penderitaan Israel dan kehancuran mereka, tetapi juga pada janji pemulihan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau berbicara atau bagikan beberapa yang mau mendekati hampir-hampir dengan teks ini, lalu mencari tahu apa sesungguhnya Tuhan mau di pekan ini, di minggu Natal ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang mau saudara bawa pulang dari perayaan Natal ini, dan kita beroleh, yaitu sinar terang itu, saudaraku, ada menyinari setiap hati kita yang ada selama ini, 1 tahun ini, ada di dalam kegelapan. Maka ketika sinar itu datang, itu akan diubah menjadi terang bagi setiap kehidupan kita. Haleluya. Nah, malam hari ini, ayat ini memberitahukan kepada kita tentang nubuatan Nabi Yesaya, bagaimana bangsa Israel itu mendapatkan terang daripada surga, mendapatkan terang daripada Bapa kita, mendapatkan terang daripada Yesus. Maka itu dibuatkan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. Yang dulunya bangsa Israel dikatakan dalam ayat 1, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Kegelapan ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, adalah bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Bangsa yang berjalan di dalam yang tidak enak. Bangsa yang berjalan di dalam kesusahan. Bangsa yang berjalan di dalam penderitaan. Maka ini, kegelapan ini diterjemahkan dalam bahasa Ibrani adalah kosek. Mereka ada di dalam kegelapan. Mereka ada di dalam kesusahan. Mereka ada di dalam penderitaan. Mereka ada di dalam tekanan. Sehingga mereka itu ada berada di dalam kegelapan. Itu menunjukkan kepada dosa-dosa. Jadi waktu itu, sebelum terang itu datang, mereka tinggal di dalam kegelapan. Mereka tinggal di dalam kesusahan itu. Mereka tinggal di dalam penderitaan itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan mereka yang diam di negeri kekelaman. Saudara dapat bayangkan bagaimana diam di dalam negeri kekelaman. Begitu gelap. Tidak ada dapat mereka lihat. Begitu kelam, saudara-saudaraku, bangsa Israel disampaikan oleh Nabi Yesaya waktu itu, saudara-saudaraku, yaitu bangsa yang hidup di dalam dosa. Mereka berdiam di negeri kekelaman. Mereka diterjemahkan adalah Salnawet. Kalau saudara lihat itu
di dalam Mazmur 23 itu. Walaupun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, lembah maut. Begitulah digambarkan keadaan oleh bangsa Israel waktu itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Mereka berada di dalam negeri kekelaman, atau mereka dibadakan suratku yang dikasih Tuhan, bayang-bayang maut. Mereka ada di dalam bayang-bayang maut yang akhirnya untuk menuju kematian. Mereka berada di dalam bayang-bayang maut, atau dalam bahasa yang lain dikatakan ini, the shadow of the death. Mereka berada di dalam bayang-bayang maut. Artinya mereka melangkah hanya menuju kebinasaan, menuju kematian yang selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Maka lebih daripada itu, saudaraku, mereka kondisi maut, kondisi umat pada waktu itu di hadapan Allah. Jadi bangsa Israel waktu itu dinubuatkan oleh Yesaya ini sudah menuju kematian sebenarnya. Tidak ada harapan sebenarnya. Namun saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hubungan mereka retak dengan Allah. Hidup mereka gelap, mereka penuh dengan kekelaman hidup. Tidak lagi harapan kalau tidak ada terang. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi itu tiba-tiba berubah. Kegelapan itu berubah menjadi terang. Yang kosong itu tadi berubah menjadi terang. Itu yang dirasakan oleh bangsa Israel waktu itu, saudaraku. Dari gelap hadir menjadi terang dan menerari kehidupan mereka. Ini berarti, saudara-saudaraku, bahwa mereka umat Tuhan mau berbicara tentang kehidupan mereka, dipulihkan relasi mereka dengan Allah, sumber terang itu terjadi kembali, dan hubungan spiritual itu membawa umat mengalami terang yang bersinar dalam setiap kehidupan. Luar biasa, saudaraku. Dari gelap tadi, dari kosong tadi berubah menjadi dari gelap tadi berubah menjadi menjadi terang dalam hidup mereka. Dan siapa itu terang itu? Adalah Yesus Kristus yang saudara rayakan dan saya rayakan pada malam hari ini. Puji Tuhan. Iya. Setelah terang itu datang, tengah-tengah kehidupan mereka, status mereka pun berubah, saudara-saudara. Status mereka, situasi kehidupan mereka berubah menjadi luar biasa. Alkitab berkata penuh dengan sorak-sorai dalam ayat selanjutnya. Penuh dengan sorak-sorai. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar di hadapanmu. Seperti sukacita di waktu panen, seperti orang sorak-sorai di waktu membagi-bagi cerah. Ketika mereka berubah, saudara-saudaraku, dari duka cita, dari kegelapan menjadi terang, maka dikatakan penuh dengan sorak-sorai, bagaikan orang menang perang, mengambil carahan, seperti orang-orang syukur, panen berkelimpah. Saudara bayangkan bagaimana orang bersyukur, panen berkelimpah. Di sana akan ada sukacita, di sana akan ada damai, di sana ada sorak-sorak, di sana ada kegembiraan. Pasti, saudara-saudara, karena terang itu sudah menerangi mereka dengan secara luar biasa, saudara-saudara. Semua coba seperti liturgi tadi,
Semua jubah yang berada dilemparkan ke api supaya dimakan api habis. Supaya api itu menyala, saudara-saudaraku. Sehingga saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan menjadi debu. Hubungan pemulihan bukan terjadi hanya spiritual, tapi hubungan mereka, saudaraku yang dikasih Tuhan, dengan Allah bukan soal sukacita batinnya, tetapi perubahan besar terjadi secara fisik mereka. Situasi dan keadaan tidak ada lagi, saudara-saudaraku, perang. Yang ada adalah damai. Mereka mengalami seperti subur. Mereka tidak ada lagi tadi berperang, tidak ada perang lagi. Tapi mereka, saudara-saudaraku, mengalami damai sejahtera. Dan mereka mengalami seperti syukur panen. Musuh-musuh tidak ada. Ketika sudah datang adalah terang. Musuh-musuh adalah kegelapan. Dan itu dihalau terang. Ketika terang itu datang, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan terang itulah, saudaraku, yang saudara dan saya rayakan malam hari ini. Dan kita peringati malam hari ini. Di tengah-tengah persekutuan kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada dua yang diubah oleh Tuhan. Dua dimensi. Hal yang menyangkut rohani, hal yang menyangkut psikis, hal yang menyangkut soal rasa, tetapi juga hal yang menyangkut yaitu badani, hal yang menyangkut lahiriah. Terjadi perubahan yang luar biasa. Terjadi perubahan yang luar biasa ketika terang itu datang. Terjadi pemulihan, hubungan kembali kepada Allah. Kedua hal ini terjadi, saudara-saudaraku yang dikasih. Maka ketika terang itu datang, hubungan itu kembali dengan mesra. Hubungan itu kembali dengan damai. Hubungan itu kembali dengan tentram. Lalu di sana didapati sukacita yang luar biasa. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam ayat 6 dikatakan di sini, saudara-saudaraku, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Luar biasa. Damai sejahtera itu tidak akan berkesudahan. Tetapi damai sejahtera itu terus mengalir, terus melimpah di dalam setiap kehidupan orang-orang itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang dibicarakan dalam nubuatan Yesaya ini tentang kehadiran Shalom atau damai sejahtera. Itu yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Apakah Nabi Yesaya setelah menubuatkan langsung terjadi? Tidak, saudara. Di sana perlu penantian. Di sana perlu kesabaran. Di sana perlu ketekunan. Maka setelah Nabi Yesaya menubuatkan itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, mereka menunggunya begitu lama. Hampir 700 tahun sebelum Yesus. Nubuatan Yesaya itu digenapi kepada bangsa Israel dan kepada kita di tahun 2023 ini, saudara-saudara. Nah, yang mau kita perhatikan malam hari ini, bagaimana kita bawa Natal ini dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, pribadi lepas pribadi, di dalam tahun 2023 menuju tahun 2024. Ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kita bawa damai sejahtera itu, sinar kemuliaan itu, saudara, di tengah-tengah kehidupan. Adakah bersinar terang itu di tengah keluarga kita? Adakah bersinar terang itu di dalam hati kita? Adakah bersinar terang itu di tetangga kita? Adakah bersinar terang itu di tengah-tengah lingkungan kita? Ini yang menjadi pertanyaan bagi setiap kehidupan kita,
khususnya malam hari ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, yang tadi damai sejahtera itu adalah shalom, dan bahasa Ibrani yang Yunaninya adalah irene, adalah sukacita. Tidak ada rasa takut, tidak ada kelaparan. Itu adalah damai. Damai itu sukacita. Damai itu tidak ada rasa takut. Damai itu tidak ada kelaparan. Jadi ketika terang itu datang, manusia tidak ada merasakan kelaparan. Manusia tidak ada merasakan ketakutan. Manusia tidak ada merasakan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yaitu kegelapan. Tetapi dalam hidup mereka selalu diberikan, yaitu sukacita yang besar yang datang daripada surga. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Bapak Ibu, kata shalom itu tidak diterjemahkan dengan damai seperti sesuatu adalah fisiknya, tetapi dapat itulah maknanya. Sehingga lembaga kita menerjemahkan dua suku kata damai sejahtera. Kalau hanya damai, hanya berdua fisik. Setelah sejahteranya, di sana ada rohaninya. Kedua hal ini saudaraku ada terjadi di bangsa Israel yang diberikan Tuhan waktu itu, saudara-saudara ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, tadi kita sudah menyalakan ini. Itu disebut lilin keempat atau lilin malaikat. Apakah sampai di situ saja damai itu, saudara? Bukan, saudara. Tapi damai itu harus terus ada di dalam hidup saudara, ada di dalam hidup saya. Haleluya. Terang malaikat itu, terang Yesus itu harus ada di dalam hidup kita di tahun 2000 yang akan datang nanti. Supaya itu membawa kita kepada damai sukacita. Setiap hari kita melangkah untuk mempermuliakan, mengagungkan, meninggikan nama Tuhan kita Yesus Kristus, saudara-saudara. Untuk masuk ke titik itu, saudaraku, butuh 700 tahun. Untuk masuk ke titik shalom, untuk masuk ke titik damai sejahtera, butuh 700 tahun, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bayangkan 700 tahun setelah dibuatkan saya, baru itu terjadi, Bapak Ibu Saudara. Saudara dapat bayangkan dan ingat, siapa itu Rahab? Rahab adalah wanita sundal. Setelah dia turun, Boas. Lalu Boas ada seorang goyim yang setia kepada mertuanya, yang namanya Ruth. Dari sana lahir Isai. Dari Isai lahir Daud. Berubah ke bawah dua cabang. Yang satu Salomo, yang satu Natan. Yang dari Salomo turun Usut. Yang dari Natan turun Maria, yaitu Ibu Yesus. Saudara bayangkan, itu semua diformat oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan selama 700 tahun. Baru terjadi damai sejahtera yang saudara rayakan, saya rayakan pada malam hari ini. Puji Tuhan. Ya. 700 tahun, bayangkan saudara-saudara, itu diformat Tuhan dengan secara luar biasa. Baru tumbuh, baru timbul, baru nampak, baru keluar sinar terang itu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan di Bethlehem, di kota Daud. Terjadilah Maria melahirkan Immanuel, Raja Damai, penasehat ajaib, yaitu Yesus, Rajamu, Rajaku, Raja kita, Juru Selamat kita.
Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini, semuanya itu untuk kemudian peristiwa Betlehem terjadi. Maria, saudaraku, dikatakan tinggal di Nazaret. Yusuf tinggal di Nazaret. Mana mungkin terjadi di Betlehem, begitu jauh. Tapi itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, secara luar biasa. Walaupun begitu jauh saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa Maria dan Yusuf, keturunan Daud, ada di Nazaret. Secara pikiran kita, logika kita, tidak mungkin saudara-saudaraku digenapi, yaitu tadi Mikra 5 ayat 1. Kau Betlehem, apa kata Musa? Mikra 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yahuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu diperbuat Tuhan dengan secara luar biasa. Maka diberitakan ini, yaitu Betlehem, tentang kelahiran Yesus Juru Selamat dunia ini, saudara-saudara. Tapi saudaraku, Tuhan tidak habis akal, tidak menjadi putus asa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Dia memiliki kuasa menggenapi janjinya supaya shalom, damai sejahtera terjadi bagi dunia. Tuhan kita tidak putus asa. Dia berkuasa atas segala-galanya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Maka terjadi shalom, damai sejahtera bagi dunia, membuat saudaraku itu terjadi. Lalu saudara yang dikasihi Tuhan, Dia membuat Gaius lahir. Gaius Julius lahir tahun 68 sebelum Masehi. Setelah dia lahir, Roma menjadi besar. Gaius Julius menjadi raja dengan gelar Kaisar Agustus, dan dia memerintah di sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, Gaius Julius, gelar Kaisar Agustus, adalah yang menanti pajak. Lalu dia, saudara yang dikasihi Tuhan, mengatakan ke tiap gubernur-gubernur supaya memungut pajak dari semua masyarakat. Maka untuk mempermudahnya, dia berikan satu pengumuman supaya setiap orang harus kembali kepada bangsanya atau kepada keturunannya. Maka demikianlah Yusuf pun, Maria kembali ke Nazaret, ke Betlehem, untuk dicacak sensus penduduk, saudara-saudara. Dan firman Tuhan menjelaskan, ketika Maria dan Yusuf ada di Betlehem, disitulah saatnya tiba adalah Maria melahirkan, yaitu terang dunia, terang ajaib, yaitu Yesus Juru Selamat dunia yang kita rayakan khususnya di pada malam hari ini. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini, kalau Tuhan sudah merencanakan damai sejahtera ini, pasti Dia, saudara-saudara, akan proses. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Bayangkan, sedangkan kelahiran Yesus 700 tahun diproses Tuhan, itu terjadi. Apalagi ketika kita ada mengalami beban, ada mengalami kegelapan, ada mengalami kegelapan di dalam 1 tahun ini,
Mari datang kepada Tuhan. Ketika lilin saudara-saudara angkat dan dia bersinar melambangkan yaitu terang Yesus dalam hidup kita. Percaya dan amini itu bahwa Yesus sudah lahir dalam hidupmu pribadi lepas pribadi. Itu akan menerangi hidupmu, menerangi jiwamu, menerangi pikiranmu setiap saat, setiap waktu. Maka apapun yang saudara pikirkan, saudara rasakan, saudara alami, Tuhan pasti memberikan jalan keluar sebagaimana menggenapi janjinya kepada kelahiran Tuhan Yesus. Haleluya! Itu yang kita bawa lewat perayaan Natal pada malam hari ini di dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku, damai sejahtera itu tidak bisa dibuat. Damai sejahtera itu tidak bisa dibuat. Tetapi damai sejahtera itu adalah anugerah dan pemberian Allah. Damai sejahtera itu tidak dapat dibuat. Tetapi damai sejahtera itu adalah anugerah dan pemberian Allah. Oleh karena itu, malam hari ini, imani bahwa anugerah itu sudah diberikan bagi kita, yaitu terang telah bersinar di dalam kegelapan hati. Kalau selama ini hatimu gelap, percayalah, lewat perayaan Natal ini sudah disinari. Dan saudara dapat melihat kemuliaan Allah nyata bagi hidup kita semua yang hadir. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita berbanyak untuk merendahkan diri kepada Tuhan. Mari kita berbanyak untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita berbanyak untuk berbakti kepada Tuhan. Mari kita berbanyak untuk sujud di hadapan Tuhan. Dan mari kita berkata, aku butuh Engkau Tuhan. Aku butuh Engkau Yesus. Aku butuh sinarmu menerangi setiap kehidupan kami. Kehidupan keluargaku, kehidupan anak-anakku, kehidupan pribadiku. Maka kita saudaraku akan dimampukan untuk dapat mengerjakan setiap pekerjaan. Maka duka cita, kegelapan itu akan Tuhan Allah menjadi sukacita yang luar biasa daripada kehidupan kita. Oleh karena itu, mari jalani kondisi terselut pun, terberat pun bersama-sama dengan kita. Apapun kondisi kita paling berat, mari jalani bersama-sama. Bahwa dia mampu, dia sanggup, saudara yang dikasih Tuhan. Kita percayakan akan hidup kita akan Tuhan. Maka dia akan berikan sesuai dengan terangnya itu, sinarnya itu, indah pada waktunya saudara. Proses yang panjang Tuhan dapat tembus, dapat selesaikan untuk datang damai sejahtera itu. Apalagi proses kehidupan kita sebenarnya sangat kecil dalam kehidupan kita masing-masing. Tapi ketika kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, maka di sana Tuhan akan mengubah dengan baik dan indah dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudara yang bersedia. Bapak Ibu Saudara, proses damai sejahtera itu, entahlah itu zamannya Mika, entahlah itu zamannya Yeremia, entahlah itu zamannya Yesaya, itu semua di atas 500 tahun. Bayang. Tidak sebentar. Tapi bertahun-tahun, 500 tahun baru nyata penungguan itu, saudara. Dan dari sini kita dapat belajar di malam Natal ini, kita menunggu kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita perlu sabar, setia dan taat untuk tetap memuliakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Allah kita selalu berkomunikasi pada waktu itu kepada umat-umatnya melalui nabi-nabinya. Dia sampaikan isi hatinya, Bapak Ibu Saudaraku, kepada umat-umatnya melalui nabi-nabinya. Dan akhir zaman ini juga Tuhan selalu berkomunikasi kepada saudara, kepada jemaat, kepada gereja, ada melalui hamba-hambanya, melalui pelayan-pelayannya. Supaya apa saudaraku? Supaya umat-umat Tuhan itu
ada tetap memegang yaitu janji-janji Tuhan, ada tetap memegang perkataan Tuhan, ada tetap memegang firman Tuhan, ada tetap bersukacita di dalam sinar terang yang daripada Tuhan itu. Saudara-saudara, maka untuk itu setelah kita nanti pulang, maka di rumah kita kiranya terang itu bersinar. Haleluya. Haleluya.